Nah, pada video sebelumnya sudah kita bahas bagaimanakah data itu dialirkan dari alat input seperti keyboard dan lain sebagainya hingga ke memori utama atau diolah di CPU. Atau sebaliknya bagaimana data-data itu alurnya ketika dia disimpan di media simpan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pada bahasan berikut ini. Data-data tadi itu kan ditransmisikan atau dikirim kan melalui jalur-jalur seperti yang saya tuliskan di sini. Ya. Nah, jalur-jalur ini adalah tempat lintasan data. Jalur-jalur tempat lintasan data yang menghubungkan komponen satu dengan lainnya ini dikenal dengan nama bus. Jadi, saya tuliskan di sini adalah bus. Ini tulisannya. Nah, jadi itu bus itu apa? Bus itu adalah jalur-jalur yang menghubungkan komponen satu dengan lainnya, tempat data ditransmisikan atau dikirimkan atau dialirkan. Nah, jalur-jalur ini yang dikenal dengan nama bus tadi. Memang bus itu artinya jalur. Nah, masing-masing bus ini punya nama sendiri-sendiri. Oh, iya, iya. Sekarang saya tunjukkan 3 aja yang terpenting, yang lainnya kita bahas berikutnya supaya nggak bingung. Jalur yang menghubungkan node dengan CPU ini atau bus, ini bus yang menghubungkan node dengan CPU itu dikenal dengan nama FSB. Ingat, yang kita bahas ini adalah komputer sistem lama, motherboard sistem lama. Nanti untuk sistem baru beda lagi namanya. Ya. Jadi ini FSB saya tuliskan di sini. Itu adalah singkatan dari front side bus. Front side bus. Ya, ini side bus. Nah, kemudian bus yang menghubungkan node bridge dengan memori utama itu disebut memori bus, ya. Kalau di Indonesia kan, saya tuliskan dulu, memori bus. Nah, kalau di Indonesia kan ya bus memori, ya. Ini kalau di Indonesia kan nih. Nih. Bus memori. Nah, yang menghubungkan node bridge dengan slot kartu grafis itu disebut bus grafis atau graphic bus, ya. Jadi saya tuliskan di sini aja, langsung Indonesianya aja ya, bus grafis. Nah, kalau Inggrisnya graphic bus, begitu. Nah, ini nama-nama bus tadi, khusus untuk bus grafis. Ini punya nama sendiri yang lebih spesifik. Jadi, misalnya di sini yang terpasang adalah kartu grafis PCIe, misalnya ya. Sehingga slotnya ini adalah slot PCIe. Maka busnya disebut bus PCIe. Oh, iya, iya. Ya, kalau jenis slotnya ini adalah slot untuk AGP, maka namanya bus AGP. Kalau dia ini slotnya adalah PCI, maka disebut bus PCI. Seperti itu. Nah, yang perlu diketahui, bus-bus ini, jalur-jalur ini, apakah hanya satu kabel? Tidak. Ini saya gambarkan ini untuk memudahkan pembacaan ya. Aslinya bus ini terdiri dari banyak kabel yang menghubungkan. Jadi ini hanya simbolik aja. Jadi nanti antara node bridge sama CPU, berapa banyaknya jalur atau kabel yang menghubungkan kedua komponen ini? Jumlahnya bisa puluhan, bisa lebih dari 100. Jadi bisa dilihat ya. Anda bisa melihat di sini pada motherboard ini contohnya ini yang menghubungkan node bridge dengan kartu grafis. Ini ada ini ya, jalur-jalurnya kecil-kecil itu banyak sekali. Bisa silahkan dihitung sendiri kalau mampu ya. Karena jaraknya rengket sekali ya, berdekatan. Jadi pada PCB-nya ini tampak ada jalur-jalur begitu. Kabel-kabel yang nempel di PCB-nya. Di sini jalur itu tidak hanya di sini aja, di baliknya sini juga ada.
banyak sekali. Jadi kalau di total nanti jumlah yang menghubungkan ini bisa ratusan ya, lebih dari 100. Ini bergantung pada desain motherboard itu sendiri. Bergantung pada teknologi motherboard itu sendiri. Makin tinggi teknologinya, maka di sini nanti jalur yang menghubungkan itu semakin banyak. Terus semakin banyak, kok jalurnya lebih dari 100. Itu untuk apa aja? Nanti yang kita bahas berikutnya nanti. Ya, itu untuk apa? Nah, ini adalah gambaran mengenai bus tadi. Ada pertanyaan di sini. Oh ya, di sini ya. Bagaimana yang menghubungkan tentang Notebridge dengan kartu grafis? Sama, seperti itu banyak. Juga yang dari Notebridge yang ke sini ini ya, ke grafis juga banyak. Ya, tentu di sini seperti ini. Misalnya yang menghubungkan ini ke sini, ini ke sini. Ini kan juga terdiri dari banyak kabel tuh. Ya, bukan langsung kabel ini langsung ke sini, enggak. Tentu dia melalui rangkaian-rangkaian dulu yang ada di sini. Namun pada dasarnya nanti kabel itu dari sini akan menuju ke sini gitu. Melalui rangkaian-rangkaian. Rangkaiannya yang mana? Kalau Anda perhatikan di situ, ini banyak komponen-komponen yang kecil-kecil sekali. Ya. Nah, komponen itu ada yang resistor, ada yang transistor, ada yang kapasitor dan sebagainya. Itu nanti kita tunjukkan bagaimana untuk melihat itu resistor atau kapasitor atau apa. Nanti ada bahasan yang lebih detail. Yang penting itu dulu. Jadi ini melalui sebuah rangkaian ya yang nanti pada akhirnya masuk ke sini. Bagaimana, paham di sini? Paham soal bus. Iya, oke. Jadi untuk bahasan berikutnya nanti bingung ya kalau saya teruskan ya. Iya. Ya, ini sekian dulu. Dan kita lanjut pada sesi berikutnya. Terima kasih ya. Sama-sama.